ajarkan atau doakan anak-anak kita sesuai dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Doanya apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kemudahan kepada dia untuk memahami agama dan berikan dia untuk bisa memahami Al-Qur'an. Kita sebagai orang tua memang banyak kewajiban yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ya, itu penting. Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak atau yang akan mempunyai anak harap diperhatikan. Karena anak itu adalah tumpuan kita di masa depan. Disebut sebagai qurratu aini, mata hati kita. Artinya kalau anak kita itu di masa depannya kemudian menjadi anak yang hebat, maka itu hati kita akan senang. Mata kita ketika melihat dia, mereka, kita menjadi orang tua yang senang, ya kan? Bayangkan, kalau kita punya anak, kemudian anak itu, naudzubillah, punya masalah. Kira-kira hati jenengan semuanya bisa tenang tidak? Susah untuk tenang. Nah, kalau kemudian anak kita itu berhasil dalam hal apapun lah, maka disitulah hati kita akan terlihat tenang ketika melihat anak-anak mereka, anak-anak kita berhasil. Hati kita senang, ya. Dalam Islam ada sebuah hadis Nabi, apa sih hak anak terhadap orang tua? Hak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Haknya anak bagi orang tua artinya kewajiban kita bagi anak-anak kita, ya. Ada 3 hal hak anak yang harus kita penuhi sebagai bentuk kewajiban kita sebagai orang tua, ya. Hakul waladi 'alal walid, hak anak terhadap orang tua ada 3. Yang pertama ayyuhsinasmahu, membaguskan namanya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian membuat nama anak itu sembarangan, apalagi kemudian tidak ada artinya. Ya, meskipun ada ungkapan apa itu dari siapa itu, filosof Shakespeare atau filosof atau apa itu, apalah arti sebuah nama. Dalam Islam nama itu penting, karena dalam nama itu terkait dengan doa. Kalau kita kasih nama misalkan orang Jawa, kita kasih nama Slamet, itu sama artinya kita mendoakan anak kita selamat, ya, selamat gitu loh, ya, selamat. Itu penting. Yang pertama ayyuhsinas mahu, membaguskan namanya. Kemudian yang kedua wa yu'allimuhul kitabah, mengajari anak-anak kita, mendidik mereka dengan alkitabah, tulis menulis. Nah, ketika kita mengajari anak kita untuk tulis menulis, artinya mengajari anak kita untuk menjadi orang yang pandai. Ya. Ayat yang turun kepada Rasul itu kan yang pertama Iqra, ayat perintah untuk membaca. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama tadi apa? Membaguskan nama. Kedua, kemudian kita ajari anak-anak kita itu dengan baca tulis. Artinya kewajiban utama yang pertama dari orang tua itu mendidik anak, bukan gurunya. Hanya kemudian sampean itu tidak sempat ngajari anak, tidak ada waktunya atau tidak bisa, ya, maka anak-anak kita serahkan kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz. Padahal sebenarnya kewajiban utama dari mendidik itu tanggung jawabnya ada di kita sebagai orang tua, bukan kewajiban guru, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai. Tuh, ya. Yang kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap anak, hak anak untuk kita adalah ayyuzawwijahu idza balagha, menikahkan dia ketika sudah
baligh. Nah, ketika waktunya sudah mencapai cukup, bekalnya ada, artinya bekal itu tidak hanya materi loh ya. Bekal itu bisa jadi psikologis, bekal itu ilmunya, bekal itu macam-macam. Ya, kalau sudah cukup waktunya, ya kewajiban orang tua untuk menikahkan. Jangan dibiarkan anaknya jomblo sampai besar, sampai tua. Itu ya. 3. Saya ulangi, membaguskan nama. Kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik, nama-nama Asmaul Husna. Harus tahu artinya. Jangan kemudian ada teman saya itu menyampaikan, Pak, anak saya kasih nama, saya ambil dari Al-Quran. Tapi kemudian namanya salah. Contohnya, ada ngasih nama Abdun Nas. Abdun Nas. Oh, itu salah. Diambil dari Al-Quran katanya. Ya betul, Abdun itu hamba, An-Nasi itu manusia, hambanya manusia. Ya, yang betul Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, ya. Di antara itu, membaguskan nama, kemudian apa tadi yang kedua? Ya, mengajari anak ilmu pengetahuan. Yang ketiga tadi, menikahkan mereka ketika sudah waktunya. Tuh. Nah, kita bisa mempelajari dari pelajaran yang pernah disampaikan oleh Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu, apa tadi? Ya bunayya la tusyrik billah. Ingat ketika Luqman memberikan mau'idhah, memberikan wejangan kepada anaknya, satu, yang pertama kata Luqman adalah la tusyrik billah. Janganlah kamu mensyirikkan Allah, musyrik. Jangan menyekutukan Allah. Artinya bertauhid dulu. Yang kita ajarkan adalah tauhid. Orang tua wajib yang pertama mengajarkan tauhidnya. Bukan yang lain, bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai. Orang tua. Ya, itu yang wajib. Kemudian pesannya apa? Kata Luqman, "Wassanal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain," dan seterusnya. Yang kedua pesannya Luqman adalah agar kita itu berbuat baik kepada orang tua. Ajarkan anak agar dia berbakti kepada orang tua. Tuh, akhlak yang harus kita tanamkan, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang kemudian hari ini tidak diajarkan oleh orang tuanya, diserahkan kepada gurunya, diserahkan pada tempat ngajinya, TPA, dan lain sebagainya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, penting loh buat jenengan semua. Ya, terus apa sih kewajiban kita? Bapak Ibu sekalian, orang tua kita hendaknya jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Doakan seperti yang diajarkan oleh Allah, ajarkan atau doakan anak-anak kita sesuai dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Doanya apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kemudahan kepada dia untuk memahami agama dan berikan dia untuk bisa memahami Al-Quran. Itu wajib. Doakan anak-anak kita sebelum tidur atau ketika dia tidur, bisikkan doa itu, sebul, tiup ya, ditiup di kepalanya. Nah, karena doa orang tua itu doa yang paling mujarab Bapak Ibu. Doa orang tua itu adalah doa yang mujarab. Doa orang tua kepada anaknya itu doa yang paling mujarab. Ada 3 doa yang selalu diijabahi oleh Allah.
Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang al-mazlum, orang yang teraniaya. Itu doa yang sangat mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doanya siapa? Doanya doaul walidi alal waladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Ini ya, doanya orang tua kepada anaknya di antara salah satu dari 3 doa yang sangat mustajabah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jenengan semuanya Bapak Ibu jangan henti-hentinya untuk selalu mendoakan anaknya. Kemudian yang ketiga sahabat, dakwatul musafir. Ya, doanya orang musafir, orang yang melakukan perjalanan itu loh ya. Itu doanya yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis. Ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif ya. Doanya orang tua kepada anaknya itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Ya, doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doanya seorang nabi kepada umatnya. Doa yang sangat mustajabah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.